apa-apa saja nanti yang menjadi program dan ininya, Ustaz. Maksud kami misalnya dalam keseharian tiap berapa bulan atau pekan misalnya saling berkumpul, mengevaluasi dan lain-lain atau bagaimana, Ustaz? Ke depan ini tidak ada istirahatnya. Masya Allah. Soalnya Ya. tiap saat akan ada training. Iya. Dan akan ada daurah. Ya, misalnya training itu misalnya peningkatan kualitas baca Quran. Iya. Peningkatan kualitas ulumuddin. Para murid itu intensif. Baik. Kemudian ada daurah, ula wusto, itu rutin. Iya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan halaqah. Halaqah ini kan per pekan. Betul. Itu kan murabinya harus dikumpul tiap saat. Makanya saya sampaikan Dewan Murabi Wilayah ini karena operasional di wilayah dan daerah untuk mengurusi murabi itu tidak boleh berjauhan tempatnya. Nah, untuk lintas institusi di wilayah ini sudah diatur PDO. Ada rapat koordinasi rutin. Paling tidak per pekan mereka kumpul itu. Antara murabi dan pengurus. Untuk membicarakan tentang perkaderan dan dakwah. Nah, ini rutin karena ya memang mereka ini satu kantor. Satu koordinasi wilayah. Kalau di provinsi itu ada namanya dulu musyawarah pimpinan daerah itu ada. Keanggotaannya ada gubernur, ada muspidanya. Muspidanya itu ada rapat rutin. Tidak saling membawahi tapi ada koordinasi. Betul. Karena ketua umum kami itu menyampaikan bahwa semua harus sinergi. Tidak ada ego sektoral. Karena tidak mungkin kita bisa jalan sendiri. Tidak mungkin. Tidak ada ego sektoral. Kita ini ada tupoksi itu hanya pembagian tugas saja. Tapi dalam rangka goalnya sama. Visinya sama. Dalam perspektif media, Ustaz, dan tren masyarakat menikmati dakwah dan tarbiyah ini kan dengan perkembangan teknologi digital dan lain-lain ini, apakah murabi dan dewan murabi ini nanti akan juga didorong ke situ, Ustaz? Maksud kami Hidayatullah ke belakang ini ada kesan dari kami dari kacamata media melihat asik dengan komunitasnya. Belum terlalu nampak aktivitas dakwah media digitalnya yang menyajikan menu dan ininya kepada masyarakat secara luas. Apa nanti akan seperti itu juga ini sebagai ketua Dewan Murabi Pusat ini? Akan didorong ke situ juga para murabi ini? Ya, saya berharap paling tidak tiap kampus utama Hidayatullah ada seperti ini. Masya Allah. Dan kemudian menjadi ruang bagi murabi untuk melakukan pencerahan. Kan ruang seperti ini ya tidak ada pesertanya di studio nih. Betul. Tapi ribuan yang akan nanti. Jaringannya kan luas. Kita di Jakarta sudah channelnya banyak. Tapi ini memang baru mau disinergikan dengan semua. Masya Allah. Jadi itu ada BMH, ada dakwah posdai, ada juga DPP, ada Baitul Karim dan seterusnya. Ini model lebih fokus nanti. Nah, kalau di Sulawesi ini kan sudah ada nih Al-Bayan Media Corp ini. Masya Allah. Nah, nanti kita ini sudah banyak sekali paket. Yang mungkin ada termin-terminnya. Ini tanggal sekian atau termin pertama, 2 dan seterusnya, materi apa yang disampaikan. Kami punya untuk materi halaqah ula itu 60 kali pertemuan. 60 kali. Ada dalam bentuk slide, ada dalam bentuk narasi. Maka ini bisa dengan media, silakan Fadal. Ini kan untuk umat. Jadi nanti Masya Allah, ini luar biasa. Kami juga akan selama ini kesulitan, Ustaz, mengajak para ustadz ini yang untuk bisa mengisi ini. Jadi nanti sekarang ini sudah ada tempat kami untuk segera bisa untuk 60 kali pertemuan itu. Itu untuk dasar. Kami untuk kelompok Usto punya 50 slide. Dan itu dengan narasi juga. Wah, kalau kita misalnya ada tematik juga. Misalnya
mau membahas tentang apa, kita sudah siapkan. Masya Allah. Jadi memang tidak bisa harus harus ada media seperti ini. Iya. Jadi Murobi juga ini ternyata akan mendorong juga ini unit-unit dakwah media ini ya akan. Bahkan saya jadi Gunung Tembak sudah lebih di awal karena semua acara taklim di masjid itu live. Betul Ustaz. Dan di sini sudah ada studionya. Iya, Ustaz. Mohon sinerginya itu integrasinya itu dibangun lebih kuat lagi. Insyaallah, Ustaz. Ini teman-teman kan di sini sudah ada Dewan Murobi wilayah. Iya, Ustaz. Dan juga nanti Departemen Perkaderan di DPW. Inilah namanya integrasinya itu hal-hal yang akan disampaikan kepada umat. Iya. Oke, terkait dengan pelantikan kemarin, Ustaz. Ini kayaknya disatukan ya, Ustaz. Ini apa kaitan? Ada faktor pertimbangan corona dan lain-lain nih, ataukah memang akan ada satu kelembagaan baru nanti misalnya seperti koordinator wilayah Sulawesi untuk Dewan Murobi atau bagaimana? Kenapa? Itu tidak diatur oleh konstitusi. Tapi memang ada wilayah-wilayah terdekat itu yang problematika dakwahnya sama problematika pembinaannya mirip itu ada koordinasi. Tapi ini disatukan kemarin karena Dewan Murobi Pusat itu hanya 6 orang. Sementara besok Sabtu Ahad itu ada 12 DPW yang muswil. Jadi kami tidak bisa hadir di tiap provinsi wilayah. Saya di perjalanan ke Papua. Masya Allah. Untuk Manokwari besok, kemudian lusa di Jayapura. Tapi yang berdekatan seperti Sulawesi ini digabung saja. Karena dia harus menjadi peserta muswil. Yang kedua, ketua atau yang diutus harus menjadi tim formatur. Karena di muswil itu adalah penetapan pengurus. Siapa yang menetapkan itu 3 orang. Ketua Dewan Murobi, ketua Dewan Pengurus Wilayah yang sudah dipilih, ketua Dewan Murobi dan unsur Dewan Pengurus Pusat. Makanya harus tuntas dulu. Dewan Murobinya harus selesai dulu semua. Sebelum muswil di tempat itu. Berarti secara pribadi Ustadz ini luar biasa keliling Indonesia nih Ustadz ya? Ya kan semua 6 orang kami ini bagi-bagi tugas. Ini di tengah pandemi ini Ustaz, ada tips secara personal Ustaz. Bagaimana agar kesehatan terjaga. Di itulah ada krisis center sejak pandemi ini COVID-19 ini ada panduan kesehatan oleh Departemen Kesehatan Hidayatullah. Itu sudah dituntun itu insya Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita masuk di pondok ini, kita kan alhamdulillah sudah tahu ini sudah steril. Masya Allah, sudah steril. Kami juga sebelum berangkat rapid testnya kan itu sudah dilakukan. Tapi tips secara personal Ustaz, ada amalan olahraga atau apa yang kita bisa dibagi-bagi Ustaz? Ketua Umum DPP menyampaikan menghadapi situasi ini COVID dan lain-lain itu 2, iman dan imun dikuatkan. Iman dan imun. Iman ini untuk keyakinan menghadapi apa saja itu ada Allah di sana. Takdirnya ada. Kemudian ada ikhtiar, itulah imunnya. Ustaz Tasrif sendiri apa untuk penguatan imun? Kalau saya Olahraga apa Ustaz yang di? Ya kan kemarin saya datang langsung ada jadwal bulu tangkis. Wah. Biasa juga main futsal. Ya. Suplemen Ustaz, madu, habatus sauda atau seperti apa yang bisa jadi? Ya yang umum lah. Umum Ustaz ya. Kalau sebenarnya menjaga kesehatan tidak mahal. Iya. Ramuan-ramuan tradisional orang kampung itu ternyata itu menjadi andalan herbal ini. Misalnya jahe, kemudian dicampur dengan madu, ada telurnya. Sudah pendongkrak itu Ustaz. Masya Allah. Kemudian ini juga pola makan itu harus diubah bagi kalangan milenial. Saya lebih cenderung makan yang impor, instan. Padahal itu merusak kesehatan. Padahal di kita ini ada pisang. Pisang seratnya tinggi, apalagi namanya pisang-pisang yang sejak dulu namanya pisang Ambon itu. Itu ternyata untuk olahragawan dunia hari ini itu menunya. Iya. Masya Allah. Ini kira-kira. Tapi memang kami sudah kurangi 3 putih itu. Apa itu Ustaz?
3 itu nasi putih. Oke. Gula putih. Oh. Dan garam putih. Oh, Masya Di kantor Allah. kami ini namanya gula putih itu tidak ada. Di kantor DPP itu sedapat mungkin tidak. Sudah tidak ada. Diganti dengan gula aren. Ya gula aren. Oh. Orang minum kopi ya pakai gula aren. Wah, 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 wah. Di meja kami itu karena dewan semua ini ada namanya ada kulinernya di atas. Iya. Kamar makanan. Oh. Kamar layanan. Ya. Itu sudah ada jahe di situ. Oh. Ya, sudah ada jeruk. Masya Ada Allah. gula aren, ada Siap. kopi, ada juga teh. Wah, wah. Ada juga halib ya. Apa itu, Ustaz? Yang sedang viral ini. Oh, marketingnya ini juga ada dari Makassar. Oh, bagian produk satu, Masya Allah. Masya Allah. Ini tidak mahal sebenarnya, cuma dipolakan dan disiplin. Oh, Masya Allah. Kemudian kami di Depok itu, Iya, Ustaz. ya saya dengan usaha asis itu mungkin yang awal menanam pohon kelor. Oh. Orang Depok itu sudah familiar dengan Iya. sayur kelor itu. Ya, karena di Jawa kan daun kelor Ya. kan masih cenderung ada kepercayaan yang ini ya. Makanya orang Jawa di kampus Depok itu sudah, alhamdulillah, sudah makan sayur kelor itu. Daun kelor. Iya. Baik. Saya kira cukup, Ustaz, atau ada closing statement, Ustaz? Ya, bagi saya, Iya. kita harus menghadirkan orang-orang yang bisa dicontoh oleh pergerakan Islam. Iya. Karena Nabi membawa Islam ini bukan menonjol keilmuannya saja, bukan menonjol gerakan ekonominya. Iya. Itu ada semua. Iya. Ada idinianya iya, ekonominya iya. Kemudian dakwanya iya, pengembangan jaringan iya. Tapi yang lebih utama harus muncul adalah alat peraganya apa? Alat peraga dakwah itu adalah keteladanan dan uswah. Masya Allah. Kita hadir di satu tempat, misalnya tidak perlu ceramah, tapi kita hadir sudah membawa Islam. Makanya Murabi harus hadir ini sudah membawa Islam. Sudah tidak perlu bertanya terlalu jauh umat itu Islam itu apa? Karena kehadiran dai apalagi Murabi itu satu paket dengan Islam. Itulah efektifnya dakwah Nabi. Ayat kedua turun, surah kedua turun, Allah sudah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Nah, makanya boleh juga menyampaikan inna mabu'ithu liutammima makarim. Memang saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Orang bisa terperangah dengan ceramah yang menarik, tapi ujung-ujungnya dia lihat karakternya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Masya Allah. Nah, inilah kita perjuangannya menghadirkan khairul ummah. Umat terbaik. Karena itulah yang dalam Quran kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ada umat terbaik kemudian ekspansi. Nah, ketika ekspansi ini jalan, umat ini tidak ragu karena apa yang disampaikan sudah ada dalam menjadi alat peraga dari dai yang tampil itu. Ustaz, ada lagi satu. Lupa saya. Iya. Rumah Quran, Ustaz. Nanti kemarin waktu di pelantikan sempat saya mendengar bahwa ini di pengurusan baru ini ujung tombak strategis dakwahnya Hidayatullah ini bukan lagi pondok pesantren, tapi rumah Quran. Nah, peran Murabi dan ini bagaimana terkait dengan rencana itu? Ya, bahwa pengkaderan paling efektif dan itu sudah ada wadahnya adalah rumah. Semua orang kan sudah bertempat tinggal di rumah. Tidak perlu dibangunkan rumah. Dan dakwah pertama harus hadir adalah dakwah rumah. Di keluarga. Bahkan saya sering mengutip salah satu syair diangkat oleh Abdullah Nasi'ulwan dalam Tarbiyatul Aulad. Ungkapan ini al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama. Idza adataha adata sya'ban. Bila seorang ibu bisa melahirkan seorang pemimpin, maka kemudian dia telah membangun sebuah bangsa. Masya Allah. Ya, misalnya Siti Hajar hanya melahirkan Ismail, tapi dididik dengan baik,
Ismail tumbuh, itulah membangun peradaban di Makkah. Seperti itu. Jadi kita mau kembali ke rumah. Maksudnya bukan kembali ke rumah dalam artian meninggalkan umat. Tapi bagaimana rumah ini betul-betul menjadi rumah yang di dalamnya ada transformasi Quran. Sehingga anak-anak tumbuh di dalam. Itu bayangkan, anak-anak itu rata-rata meninggalkan rumahnya setelah umur 13 tahun. TK, SD, masih tinggal di rumah kan orang tuanya. Nanti biasanya pergi studi itu SMP ya. Masa 12 tahun di rumah ini tidak ada karakter yang terbangun. Masa 12 tahun ini tidak ada jiwa kepemimpinan yang terbangun. Nah, kita mau kembali bahwa pendidikan awal ini sangat menentukan perjalanan studi atau perjalanan karakter seseorang. Sampai Abdullah semua menambahkan pendidikan yang gagal itu ketika ada anak masuk SD belum memiliki ijazah rumah tangga. Ijazah rumah tangga. Ijazah rumah tangga. Apa itu? Ya, karakter itu. Karakter. Karena Ali juga menyampaikan bahwa lurusnya tangga itu ketika masih lunak. Karena kalau sudah keras diluruskan itu patah. Cetaklah tanah itu ketika masih basah. Karena kalau sudah kering itu tidak berbentuk yang baik. Itu memberi pelajaran bahwa pendidikan itu harus dikuatkan sejak awal. Dan tadi ini ya dalam Quran ku anfusakum ahlikum naro itu. Jagalah dirimu keluargamu itu artinya sejak awal. Bahkan sebelum lahir itu kan sudah doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa itu rumah. Nah, makanya kita berharap dan punya program semua rumah ini adalah rumah Quran. Tapi kita mau bangun pilot project di setiap perumahan itu ada rumah Quran yang mengumpulkan anak-anak. Kita sadar betul tidak semua orang ini bisa punya waktu untuk mendidik anaknya. Maka kita jangan jauh anak kecil, jangan jauh dari orang tuanya karena itu ada unsur psikologinya itu. Kecuali memang ada pondok cilik khusus, itu bisa. Karena di titik khusus. Tapi kita mau masuk di perumahan, di perumahan itu ada satu rumah Quran yang mengumpulkan anak-anak sore sampai Isya. Disitulah Qurannya, situ adabnya, karakternya dan seterusnya dibangun. Bukan semacam TPA Ustaz ya? Bukan sekedar TPA. Bukan sekedar TPA. Kalau TPA itu ngajar ngaji. Tapi kalau ini sistemik. Mini ponpes, mini pondok pesantren ini Ustaz. Masya Allah. Kalau di Jakarta kita beri nama Trenmas. Pesantren masyarakat. Trenmas. Trenmas. Ada istilah baru berarti karena ini kerjasama dengan BMH. Masya Allah. Dan ini gerakan dakwah. Gerak Rumah Quran ini adalah departemen dakwah yang punya tupoksi, kerjasama langsung dengan BMH. Berarti nanti ada targetnya one kompleks perumahan, one rumah Quran. Seperti itu. Masya Allah. Bahkan kita mau masuk di kecamatan periode ini, itu dimulai dengan menghadirkan rumah Quran. Maka program pertama Dewan Pengurus ini adalah mendirikan sekolah mu'alim di tiap DPW. Kenapa sekolah mu'alim? Karena tidak mungkin ada rumah Quran kalau tidak ada mu'alimnya. Bisa lebih ini mu'alim itu apa Ustaz? Mu'alim ini tadi yang mengajarkan Al-Quran. Ustadznya belum sampai tingkat murabi. Belum sampai murabi. Murabi itu kan lebih dari itu. Jadi kita cetak mu'alim untuk mendampingi rumah-rumah Quran. Dan biasanya ini lebih banyak ruangnya untuk ummahat, untuk muslimah. Jadi tergambar betul ya Ustaz ya dari hasil Munas kemarin itu ekspansi dakwahnya Hidayatullah ini akan lebih terasa nanti. Kemarin bayangkanlah misalnya tiap provinsi ada sekolah mu'alim, itu kan bisa menghasilkan sampai ribuan dalam 1 tahun itu ya. Kalau setiap DPW. Kita punya DPW itu 34. Ya paling mungkin ada 25 lah punya sekolah mu'alim. Rata-rata misalnya 30 orang 1 tahun itu dicetak. Itu Masya Allah itu hasilnya. Jadi mu'alim ini kriterianya mereka para alumni santri saja? Iya, kita berharap itu alumni pondok yang sudah punya kemampuan dinia, tinggal diberi muatan metodologi. Karena kita punya namanya metode layanan dakwah itu metode MBA. Itu
mudah belajar Quran. Itu sudah ada metodenya. Itu yang akan dipakai di rumah Quran. Iya, ada itu. Tapi ada kombinasi. Rumah Quran ini dua intinya. Pertama adalah membangun pendidikan untuk anak-anak, membangun keislaman untuk anak-anak di lingkungan perumahan. Yang kedua orang tuanya. Ada pusat pelatihan mu'alim. Kalau tidak salah ada juga sekolah dai, Ustaz. Itu juga satu paket itu. Satu paket, Ustaz. Bagaimana dai yang kita hasilkan ini itu punya kualifikasi sebagai seorang mu'alim. Masya Allah. Jika rencana-rencana strategis ini bisa berjalan dengan ini akan sudah tergambar ini. Indonesia yang bermartabat, Ustaz, ya. Peradaban Islam yang akan betul-betul sesuai dengan temanya. Masya Allah. Ini kita doakan pada Ustaz Tasrif pribadi kesehatannya, ya, dan para mu'alim murabi ya kesehatannya agar semua rencana yang pagi ini kita diskusikan, bicarakan. Dan saya berharap antum itu jadi murabinya Al-Bayan AMC, Al-Bayan Mediakar. Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Baik, saya kira cukup untuk dialog podcast kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.